Sejumlah warga lakukan aksi demo tuntut Wali Kota Tegal untuk turun jabatan lantaran kebijakannya yang dinilai merugikan warga. Mantan Kepala Desa Banjarsari dilaporkan oleh warga ke Kejaksaan Negeri Pati terkait dugaan penyelewengan dana BUMDes. Jalan tembus arus mudik menuju jalur Pantura Alas Roban diperbaiki dan ditargetkan akan selesai sebelum Lebaran. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Hujan deras dan angin kencang membuat tiang listrik roboh dan menimpa warung bakso di Boyolali pada Senin sore. Pemilik warung mengalami luka memar karena terpental saat kabel listrik menimpa dirinya. Inilah kondisi warung bakso yang hancur di bagian atapnya karena tertimpa tiang listrik yang patah dan kemudian roboh. Warga bersama petugas dari BPBD Damkar Boyolali dan pihak PLN berusaha mengevakuasi tiang listrik yang roboh tersebut di jalan di Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Boyolali. Tiang listrik ini roboh setelah terjadi hujan deras bercampur angin pada Senin sore. Kencangnya tiupan angin membuat sebuah pohon sengon tumbang hingga menimpa kabel jaringan listrik. Besarnya pohon yang tumbang membuat kabel jaringan listrik tidak kuat menopang beban hingga akhirnya mematahkan tiang listrik dan menimpa warung bakso milik Juri Suwardi. Korban Juri Suwardi saat kejadian bersama istrinya di dalam warung. Juri Suwardi mengalami luka memar di bagian wajah karena terkena kabel listrik hingga membuat dirinya terpental sejauh 2 meter. Beruntung dia dan istrinya selamat dari kejadian ini. Saya nggak tahu ya, pokoknya sudah rubuh. Gitu. Tadi kondisi hujan atau gimana? Hujan angin. Hujan angin, terus? Kencang, anginnya kencang. Iya. Akibat kejadian ini, pemilik warung mengalami kerugian jutaan rupiah karena warung dan gerobak mengalami kerusakan. Sementara 2 tiang listrik yang roboh melintang di jalan sempat menutup akses jalur antara Kecamatan Ampel dan Cepogo, Boyolali. Arus listrik di 2 desa juga padam akibat robohnya tiang listrik ini. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Kembali ratusan massa dari Gerakan Tegal Bersatu kembali melakukan aksi demonstrasi menggeruduk kantor Wali Kota Tegal, Jawa Tengah karena kebijakannya dinilai menyengsarakan warga. Massa bahkan berjalan kaki menuju gedung DPRD Kota Tegal untuk menuntut Wali Kota Tegal diturunkan dari jabatannya. Massa Gerakan Tegal Bersatu yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, pedagang kaki lima di kawasan alun-alun dan Jalan Pancasila Kota Tegal, Jawa Tengah kembali melakukan aksi demonstrasi di kantor Wali Kota Tegal pada Senin siang. Massa menuntut Wali Kota segera membongkar portal yang menutup kawasan tersebut pada malam hari sehingga berdampak pada menurunnya penghasilan. Merasa tak puas, massa melakukan aksi berjalan kaki menuju gedung DPRD Tegal untuk menemui Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, yang tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke anggota Dewan. Namun saat massa tiba, Wali Kota Tegal sudah tidak ada di tempat. Massa yang kesal lalu menumpahkan aspirasinya ke anggota Dewan menuntut Wali Kota mundur karena banyak kebijakan Wali Kota yang justru merugikan masyarakat. Di antaranya pemasangan portal bernilai 160 juta rupiah yang justru membelenggu aktivitas perekonomian warga hingga penggusuran PKL alun-alun dan Jalan Pancasila yang hingga tidak ada tempat relokasinya serta penggusuran PKL di Jalan Ahmad Yani. Tentang detrinasi, tidak ada klausul portal yang ada di dalamnya. Dan perlu diketahui bahwa pemasangan portal itu dilakukan sejak tahun 2000. Ya. Kemudian pada tahun 2021 tanggal 15 November portal itu diperbaharui menjadi stainless yang dengan anggaran 160 juta hanya untuk membuat portal yang hanya untuk membelenggu masyarakat Kota Tegal yang ada di kawasan alun-alun dan Taman Pancasila. Uang rakyat yang digunakan justru untuk mensengsarakan rakyat, bukan malah mensejahterakan rakyat. Massa juga menuntut penuntasan kasus CSR PDAM Kota Tegal hingga kasus human trafficking yang diduga melibatkan pejabat. Sejumlah perwakilan massa akhirnya ditemui unsur pimpinan DPRD Kota Tegal.
Masa berharap anggota Dewan menggelar hak angket dan interelasi terhadap Wali Kota Tegal Dedion Supriyono. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Laskar Penjawi Nusantara mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Pati guna melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran. Sejumlah kelompok masyarakat tersebut melaporkan dugaan praktik penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran terkait dana desa yang dialokasikan di BUMDes Banjarsari periode 2014-2020. Sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Laskar Penjawi Nusantara mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Pati pada Selasa pagi. Kedatangan mereka guna melaporkan dugaan praktik penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran terkait dana desa yang dialokasikan di BUMDes Banjarsari periode 2014-2020. Pasalnya, dikatakan Ketut Norman Sasono selaku perwakilan masyarakat pelapor, pembangunan salah satu tempat wisata air yang menggunakan uang BUMDes Banjarsari sampai sejauh ini tidaklah beres. Menurutnya terdapat sejumlah kejanggalan dalam penggunaan uang tersebut. Ketut sendiri mengatakan pihaknya tidak menemukan LPJ dari pihak desa. Di samping itu, lahan yang digunakan sebagai tempat wisata air dikatakan masih dalam status lahan sewa. Melaporkan dugaan adanya praktek penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran terkait anggaran dana desa yang dialokasikan di BUMDes Desa Banjarsari periode 2014-2020. Sampai detik ini pun LPJ tidak ada, bahkan pembangunan waterboom itu sendiri menggunakan lahan sewa. Jadi kami merasa Laskar Penjawi Nusantara menemukan temuan itu di lapangan, sehingga kami melaporkan dugaan adanya praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam pelaporan tersebut, laporan diterima oleh Kasubsi Pitsus Kejari Pati untuk diarahkan ke Kajari. Selanjutnya, ia meminta Kejaksaan Negeri Pati agar perkara ini dapat diusut tuntas. Selanjutnya, ia juga meminta apabila mantan Kepala Desa Banjarsari ditetapkan bersalah, maka harus dihukum sesuai aturan yang ada. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah, iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nek awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya.
Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, menjelang masa purna tugasnya menjadi Bupati Pati, Bupati Haryanto menyebut dirinya sudah memenuhi target-target dari janji politiknya pada masa kampanye dulu. Hal itu ia sampaikan saat acara Musrenbang penyusunan RKPD Kabupaten Pati tahun 2022 di Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa pagi. Penyusunan dokumen perencanaan. Pada acara Musrenbang penyusunan RKPD Kabupaten Pati yang bertempat di Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa pagi, Bupati Pati Haryanto mengungkapkan bahwa dirinya sudah memenuhi target dari janji-janji politiknya pada saat kampanye. Pada kesempatannya di hadapan Wakil Ketua 2 DPRD Pati dan juga peserta Musrenbang penyusunan RKPD Kabupaten Pati tahun 2022, Bupati Haryanto mengungkapkan bahwa dirinya sudah membangun beberapa aspek pembangunan daerah. Ia menambahkan bahwa pembangunan yang sudah ia realisasikan tidak hanya dilihat dari satu sudut, melainkan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti perbaikan tingkat ekonomi, pengentasan kemiskinan, indeks pembangunan manusia, serta pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Pati. Bupati Haryanto mencontohkan dari segi pengentasan kemiskinan, ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Pati pernah berada di persentase 9,4, namun saat ini angka kemiskinan berada di persentase 10,21. Karena disebabkan pandemi COVID-19, angka itu dikatakan Bupati Haryanto masih lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan itu tidak hanya dilihat dari satu sudut. Pembangunan dilihat dari secara makro, ada tingkat ekonomi, ada kemiskinan, ya, kemudian ada indeks pembangunan manusia, ada pengangguran, dan semua itu kalau sesuai dengan janji politik saya itu mestinya karena tergerus adanya pandemi COVID, tetapi target itu sudah bisa terpenuhi. Sehingga dibandingkan dengan daerah-daerah lain, justru kita ini malah lebih agak lumayan, ya. Tingkat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan kita mestinya sedikit lagi kita sudah pada posisi di jalur hijau, tidak masih di kuning. Tapi kalau sebelumnya ya kita 9,4, kemudian ada 2 tahun pandemi COVID kita menurun menjadi 10, ya. Menjadi 10, berapa tadi? 21. Dibandingkan dengan provinsi masih agak lumayan kita. Namun ke depan pada tahun 2023 maupun 2024, Bupati Pati Haryanto menyebut bahwa kondisi ekonomi ke depan belum akan kembali normal. Ia mengungkapkan bahwa hal ini disebabkan karena anggaran pemerintah daerah akan dikurangi cukup banyak untuk penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu serentak. Nanti pada di tahun 2023-2024 kita ini tidak bisa normal seperti sebelum-sebelumnya.
anggaran kita pasti akan terkurangi BA. Ya, karena apa? Untuk penyelenggaraan pesta demokrasi seluruh nasional membutuhkan anggaran paling tidak sampai 200 triliunan. Yang sekarang saja baru bisa menyediakan, belum ada seperempatnya. Ya, belum ada seperempatnya. Bupati Haryanto menjelaskan bahwa keberhasilan dirinya dalam memenuhi janji-janji politiknya pada saat masa kampanye dikarenakan selalu membuat visi misi terukur pada setiap tahun anggaran. Oleh karenanya dirinya memastikan bahwa seluruh target dari janji politiknya saat ini sudah terpenuhi di akhir masa purna tugas. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Perbaikan jalan-jalan arus mudik tidak hanya di jalur nasional Trans Jawa Pantura, hal tersebut juga dilakukan oleh Jalan Tembus, pengurai arus lalu lintas manakala terjadi kemacetan. Proses konstruksi rigid ruas Plelen Kedaung Tengah dikebut oleh para pelaksana. Pasalnya, pemerintah menargetkan sebelum Lebaran bisa dilintasi oleh masyarakat. Proses konstruksi jalan dari aspal yang sudah rusak diganti dengan rigid atau betonisasi oleh pelaksana proyek tengah berlangsung di sejumlah jalur tembus, khususnya penghubung antar kecamatan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan protokol yang ada saat ini tengah dilakukan perbaikan guna mengantisipasi meningkatnya mobilitas warga menjelang Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Pelaksana proyek dari CV Karya Jayat tengah melangsungkan pembangunan badan jalan dengan volume lebar 5 meter dan panjang 2,8 km di ruas Plelen Kecamatan Gringsing Kedaung, Kecamatan Banyu Putih, yang merupakan jalan alternatif penghubung ke jalur Pantura Alas Roban. Pekerjaan rigid jalan yang terletak di Desa Sawangan Gringsing tersebut dilembur hingga malam untuk pengejaran material beton. Pada kalender kerja selama 180 hari yang dimulai sejak akhir Januari sampai akhir Maret ini, pekerjaan sudah berjalan 20%. Volume jalannya seperti apa? Perluasan ada pelebaran. Ini kan existing 4 meter, jadinya 5 meter. Pelebaran pakai LPA. Nah, nanti rigidnya 5 meter. 5 meter. Sementara itu, Endro Suryono, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Batang menjelaskan, proyek pembangunan jalan tembus yang tengah berlangsung saat ini untuk paket Plelen Kedaung yang menghabiskan anggaran 4,1 miliar rupiah tersebut bisa segera selesai tepat waktu. Jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang tak jauh dari proyek strategis nasional dan biasa dijadikan jalur alternatif para pengguna jalan. Ditargetkan sebelum Lebaran Idul Fitri, masyarakat yang melintas jalan tersebut sudah tidak lagi ada lubang atau kerusakan yang membuat perjalanan terganggu. Harapan besar kita sebelum Lebaran itu masyarakat sudah terlayani. Terlayani di mana? Paling tidak adalah pekerjaan sudah halus, sudah insya Allah sudah tidak jeklong-jeklong lagi. Ini simultan kita bareng-bareng, yang proyek besar-besar di Indo, yang kecil-kecil nambal-nambal adalah di tempatnya UPTD. Paket Plelen Kedaung 4 miliar sekian, 5 miliar sudah jalan. Bersamaan terdapat sejumlah 16 paket pekerjaan perbaikan dan rekonstruksi badan jalan penghubung antar kecamatan sejak awal bulan di tahun 2022 ini sudah dimulai. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah, iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan.
Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kena edan HP iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Kodim 0722 Kudus akhirnya memiliki kampung Pancasila di Desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus yang sekaligus menjadi percontohan. Sebab desa ini mampu menanamkan perdamaian dan toleransi beraneka ragam ras, suku, agama, dan budaya. Kasiden 073 Makutarama Letkol Infanteri Andri Armi Yuda meresmikan kampung tersebut bersama Bupati Kudus Hartopo, Ketua DPRD Kudus Masan, dan jajaran Forkopimda dan disaksikan warga di Desa Wates. Kampung Pancasila merupakan program dalam menanamkan nilai Pancasila dan dalam upaya memerangi indikasi radikalisme, intoleran, dan ekstremisme yang ada di masyarakat. Adapun dibuatnya Kampung Pancasila ini agar memberikan pemahaman ke masyarakat tentang toleransi yang bisa disatukan dengan lambang negara yakni Pancasila. Ya, di mana ini juga sesuai dengan arahan dari Bapak pimpinan kami, Bapak Kasat, Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, bahwasanya untuk mengurangi daripada reaksi-reaksi atau pengaruh dari radikalisme dan intoleran di masyarakat harus kita giatkan untuk pencanangan Kampung Pancasila supaya ya selama ini kita sudah agak tereduksi ya untuk pengalaman nilai Pancasila supaya bisa dinaikkan lagi ya kegiatannya mereka mengamalkan Pancasila, baik di situ ada nilai ketuhanan, keimanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, nilai musyawaratan, dan kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga karena masih banyak masyarakat yang terpengaruh rasis dan virus radikalisme yang masih ada di masyarakat. Kampung ini juga menjadi program TNI AD sebagai sarana kerja sama antara TNI AD dan masyarakat setempat untuk menanamkan rasa kebangsaan di tengah masyarakat.
Hal ini juga untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar terhindar dari paham-paham intoleran. Belum pernah ya, tentunya kita sendiri kita punya Kesbangpol Pol yang setiap saat selalu memantau dan melaporkan kepada kita, tentunya dalam hal ini untuk kita mudah, dan tentunya dari pemerintah daerah harus bersinergi dengan pihak-pihak terkait, termasuk kayak TNI, Polri yang tentunya punya wilayah hukum di sini di dalam untuk pencegahan dan untuk penangkapan hal-hal yang memang sifatnya itu. Maka dari itu kita sendiri dengan adanya pencenangan ini adalah merupakan langkah konkret untuk bagaimana mengurangi intoleran dan radikalisme yang ada di kabupaten. Melalui Kampung Pancasila ini diharapkan tidak sekadar seremoni, harapannya bisa mencegah radikalisme sedini mungkin. Dengan target Juni 2022, setiap Koramil bisa membentuk satu Kampung Pancasila. Bupati Kudus menambahkan Kampung Pancasila ini bisa menjadi percontohan, bisa dikembangkan di semua wilayah, sehingga paham radikalisme dapat diminimalisir dan masyarakat taat terhadap dasar negara yang namanya Pancasila, sehingga hidup bersosial dan bertetangga juga semakin damai. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Mengurangi bahan baku obat impor, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendorong perusahaan farmasi di Indonesia untuk mengembangkan dan menggali potensi tanaman obat tradisional sebagai bahan baku obat. Dari 40 hingga 45 ribu tanaman di dunia, 35 ribu diantaranya tumbuh di Indonesia. Inilah tanaman obat tradisional yang tumbuh di Indonesia dan kerap dijadikan bahan baku pembuatan jamu dan rempah untuk kekebalan tubuh, bahkan untuk obat oleh sebagian kalangan masyarakat. Tanaman obat tradisional ini diantaranya jahe, kunyit, meniran, pegagan, dan masih banyak lagi tanaman obat yang dijadikan sebagai daya tahan tubuh, terlebih di saat masa pandemi COVID-19. Banyaknya tanaman obat di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendorong perusahaan farmasi untuk mengembangkan dan menggali potensi tanaman obat tradisional sebagai bahan baku pembuatan obat. Saat ini bahan baku obat sejumlah perusahaan farmasi di Indonesia hampir 90% diimpor dari luar negeri. Memiliki fasilitas CPOTD, jadi cara pembuatan obat tradisional dengan baik. Nah, jadi kami memang mendukung. Kita kan di BRIN itu bagian riset, ya, penelitian dan pengembangan. Artinya mendukung untuk kemandirian bahan baku obat. Nah, kadang-kadang kita lihat sendiri pada saat COVID itu kadang-kadang kita terpengaruh dengan bahan baku obat yang dari impor, karena hampir 90% itu impor. Nah, sedangkan Indonesia memiliki tanaman-tanaman Indonesia yang luar biasa, ya, tanaman obat itu sampai 30-45 ribu spesies. Nah, itu akan digali dan dieksplorasi salah satunya oleh peneliti-peneliti di BRIN. Pemanfaatan tanaman obat tradisional kini mulai lirik perusahaan obat modern. Jadi saya harapkan juga itu bukti bahwa di Indonesia juga bukan sesuatu yang susah dicapai. Artinya bahwa ada anak bangsa yang bisa melakukan sertifikat. Saya kira itu jadi harapan kami ke depan ekspatriat pun juga bisa pakai gitu. Bahkan orang-orang yang di luar, ya. Berdasarkan penelitian dari BRIN, di Indonesia terdapat sekitar 30-45 ribu tanaman yang berpotensi bisa dijadikan bahan baku obat. Dengan memanfaatkan bahan alami tanaman obat tradisional, diharapkan mampu mendorong kemandirian bahan baku obat serta mengurangi ketergantungan bahan baku obat impor. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Meda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.